Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kami sampaikan kepada seluruh anggota PKLU yang ada di jajaran GPIB dari pusat sampai daerah. Hari ini tanggal 20 Oktober 2021 malam kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Umat. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rupina Arwan, Ketua 1 PHMJ di GPIB Maranatha Pematang Siantar, sekaligus anggota PKLU GPIB Pematang Siantar. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan masih berkenan memakai kami untuk boleh melayani Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu mengawali istirahat kami di malam hari ini, karena firman-Lah yang menjadi kekuatan kami, apalagi di masa usia lanjut. Kami membuka hati ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami diberkati oleh firman Tuhan dengan pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami ini anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman yang akan kita dengar terambil dari Kejadian 45 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, maka mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.
Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkan uraian melalui Sabda Bina Umat sebagai referensi daripada firman. Dengan temanya, pemimpin memaknai rencana Allah. Ayat 5, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bukanlah perkara mudah untuk memahami bahwa ada rencana Allah di balik jalan hidup kita yang penuh pergumulan. Terlebih ketika semua yang sudah kita rencanakan tidak terjadi sesuai harapan. Padahal kita sudah mengikuti perintahnya, akan tetapi jika kita mau berproses di dalamnya dan terus menatapnya, satu saat kita akan mengatakan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Bagi Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya merupakan kegembiraan yang mengharukan. Sebaliknya, bagi saudara-saudaranya ada ketidaknyamanan karena perilaku mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Untuk mencairkan suasana tersebut, Yusuf berkata, Allah menyuruh aku mendahului kamu secara moral. Perkataan ini adalah supaya saudara-saudaranya itu tidak terbebani lagi oleh perbuatan buruk mereka dahulu. Yusuf hendak menekankan bahwa masa lalu sudah berlalu. Sekarang saatnya memikirkan dan melangkah ke depan tanpa ada keresahan. Secara teologis, Yusuf hendak menjelaskan bahwa ada maksud Allah dalam perjalanan hidupnya. Yusuf menyadari bahwa maksud dan rencana Allah lebih penting daripada kepahitan hidupnya, yaitu memelihara keberlangsungan hidup umat Allah agar dapat dipakai untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi. Disinilah kelebihan Yusuf, yaitu mampu melihat jalan hidupnya sebagai alat dan cara Allah menyelamatkan umatnya. Yusuf mampu melihat masa depan karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Saudaraku, rencana Allah yang terkadang merupakan misteri bagi hidup kita memang tidak mudah untuk dicerna oleh pikiran manusia. Belajarlah dari Yusuf yang tidak mempertanyakan keberadaan Allah di saat ia berada dalam kesusahan dan tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan. Allah sedang merajut rencana besar bagi kita. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera dan harapanmu tidak akan hilang. Sekian pembacaan Sabda Bina Umat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mohon ajarlah kami untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup kami sebagai bagian dari rancangan-Mu yang indah. Kami percaya Tuhan, janji firman Tuhan, rancangan-Mu nyata bagi kami. Bukan kesusahan, kecelakaan, tapi Engkau merencanakan masa depan yang penuh bahagia. Baik kepada kami, orang tua yang sudah lanjut usia, kami imani firman Tuhan, bahwa indah pada waktunya Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami dalam menjalani hidup dengan berbagai tantangan dan rintangan. Biarlah kami boleh merenungkan firman ini, bagaimana Yusuf mempertahankan ketaatannya sehingga Tuhan juga tetap menyertai dia sampai Tuhan mengangkat dan meninggikan dia sebagai pejabat di Mesir. Bapa, terima kasih, ketaatan sangat penting. Tapi kami menyadari Tuhan, kami ini juga memiliki kelemahan, di mana Tuhan keadaan fisik kami juga semakin menurun. Namun Bapa, kami percaya kalau Tuhan selalu mengasihi dan memegang tangan kami, dan juga selalu mengamat-amati kehidupan kami, mengoreksi juga hati kami, supaya Roh Allah leluasa berkuasa di hati kami, membuat kami penuh dengan semangat, tetap melayani Tuhan, tetap meminta kekuatan kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan, supaya kami dapat tetap mempertahankan hidup kami, mempertahankan perjalanan hidup kami yang penuh dengan proses, sehingga kami tetap dapat memaknai rencana Allah yang penuh bahagia untuk kami.
Kami percaya firman-Mu Tuhan. Banyak janji-janji firman Tuhan kepada kami usia lanjut asal kami setia melayani Tuhan. Sekalipun berat tantangan Tuhan, karena kami juga akan berusaha melalui kelemahan yang menurun, kami juga akan selalu meninggikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi teladan di tengah keluarga anak cucu kami, di tengah masyarakat, di dalam rumah-Mu di gereja, kami dapat menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Satu-satunya Bapa, kami bisa melaksanakan ini bila Roh-Mu selalu tercurah di hati kami, yang selalu juga membuat kami bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Sekalipun kami Bapa sudah tua, tapi kami masih dapat menerangi kegelapan dunia ini, dan kami masih bertahan dapat taat untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini juga kami akan sampaikan sebagai renungan bagi kami, untuk kami boleh memberikan semangat kepada saudara-saudara kami dimanapun berada, seluruh anggota PKLU, supaya tetap mengalami keselamatan, kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami ingin memberikan semangat pujian supaya kita para orang tua juga tetap mengalami penyertaan Tuhan, dan kita dapat tetap bertahan menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kita. Ada satu pujian lagu Batak yang Nai marsinondang ngoluku diigil Jesusi manang di dia pe au saitong hui ngoti tiur marsinondang idoni igil ni Jesus tok tong mar sinondang panondang doa tutu ikon hobas mangurupi akan nagalei jala burju makobasi songon tuhatai tiur marsinonda idoni igil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutu Tuhan urupi ma'au sai jaga rohaki asa marsinondang au honaing tiru oki tiur marsinondang idoni igil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutun. Mari kita berdoa melalui doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara PKLU yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus.